Baik, kita mulai ya. Eh, Baik, pas jam 1 teman-teman ya. Izin kita mulai. Kang Imam, Kang Iham ya. Iham Ridwan. Ya, Pak. Ya, kita mulai aja ya. Kita itu mau belajar jadi pengusaha ya. Belajar jadi pengusaha, wirausaha, bukan belajar jadi karyawan. Harus benar-benar pandai menghargai waktu ya. Waktu itu ibarat pedang, waktu itu ibarat time is money, wal asri innal insana lafi khusrin ya. Jadi saya abaikan teman-teman yang terlambat, toh mereka mau berhasil atau enggak bukan ada di saya ya, tapi ada di masing-masing mahasiswanya. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman yang sudah hadir, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join tepat waktu. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu. Saya catat beberapa nama ini ya, dapat poin ya. Saya selalu menghargai mahasiswa, saya berikan apresiasi poin untuk nanti tambahan nilai-nilai tugas dan yang lain. Oke, sebelum masuk ke materi, buat yang hadir, bisa nanti titip pesan buat teman-teman yang lainnya, perhatikan saya akan selalu transparan dengan nilai ya. Utamanya adalah nilai tugas ya. Perhatikan nilai tugasnya sudah saya berikan nilai. Ya, kalau yang nggak kirim tugas ya saya anggap ya sudah nggak ada nilai ya. Tidak ada ya tidak ada ya. Nah, ini ada Asep Saifullah sampai dengan hari ini juga nggak kirim tugas. Terus ada lagi siapa di sini. Saya akan selalu memberikan laporan-laporan nilai. Ada yang masih 0 dan seterusnya. Lalu ada beberapa yang nilainya saya pukul rata 50 ya karena saya duga itu copy paste. Ya. Anda itu mau jadi wisudawan, Anda itu mau jadi pemimpin, Anda itu mau jadi bos, ya. Teriak-teriak korupsi, tapi Anda sendiri korupsi sama jawaban orang. Ini copy paste semua, ini nilainya 50 ya. Is okay untuk tugas, karena baru pertemuan kedua, tapi next time kalau copy paste saya pasti nilai 0, apalagi kalau ujian ya. Hati-hati saya punya softwarenya untuk mendeteksi apakah jawaban ini copy paste atau bukan ya. Ini banyak sekali yang nilainya dan tugasnya tidak disiplin. Ya. Oke, saya akan transparan ya. Yang memberikan tugas, yang memberi tugas ya saya apresiasi, saya berikan nilai. Yang nggak mengumpulkan tugas, ya apa adanya. Nanti kalau ditanya Pak nilai tugas saya bagaimana, ya itu lihat aja sendiri nilainya seperti apa. Kalau yang copy paste gimana, ya itu nanti akan saya berikan peringatan ya. Untuk 1-2 nggak masalah, tapi kalau untuk berikutnya ya setelah nilainya 0 ya saya akan berikan peringatan sanksi ya akademis ya. Apalagi kalau skripsi nanti, aduh malu-maluin ya. UTS juga itu. Satu lagi saya ingatkan lagi, mumpung masih di pertemuan ketiga ya teman-teman semua, diingatkan lagi, titip pesan sama teman-teman yang lainnya, mata kuliah kewirausahaan tidak ada remedialnya, ingat ya. Mata kuliah saya tidak ada remedialnya. Saya nggak mau tuh kalau mahasiswa begitu udah ujung-ujung ngemis-ngemis nilai. Bro, sis, gue bukan makelar nilai. Yang saya itu mau bagi-bagi ilmu, bukan bagi-bagi nilai. Saya nggak akan pernah kasih nilai kalau Anda, punten ya, isi kepalanya kosong. Lagi ya, saya mata kuliah ini tidak ada yang namanya remedial. Lu, kalau nggak lulus gimana? Ngulang tahun depan ya di kelas bawah. Lagi ya, saya ingetin lagi, ini pertemuan ketiga, pertemuan pertama saya sudah kasih tahu, pertemuan ketiga saya ingatkan lagi ya, saya bukan makelar nilai yang nanti teman-teman nama nguber nilai, nguber nilai dan seterusnya ya. Itu aja. Saya ingetin lagi ya supaya nanti teman-teman nggak protes sama mata kuliah saya, sama dosennya Pak Yulikus. Nggak, saya udah reminder di awal ya. Oke, ini nilainya ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Ada yang mau ditanya teman-teman tentang nilai-nilai? Pak, izin Pak, nama Ijmaluddin ada nggak?
Ya, Anda dapat balasan email nggak kan? Kalau itu biasanya ada dapat balasan ya. Ada. Iya, Oh, iya. dapat, tapi di situ nggak lihat, Pak. Nggak lihat, coba dilihat tuh. Tuh, Anda pakai nama siapa di sini? Nah, kan udah ada di atas ya. Nama Anda pakai, Ijmaluddin. tuh tinggal dilihat aja. Kalau ada balasan berarti pasti ada ya. Digital itu nggak mungkin bohong ya. Digital itu ada berkasnya, ada historisnya, ada jejaknya. Jadi ya Anda kan bisa ya. Ya. Jadi sekali lagi Ada tuh. teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian mahasiswa, saya nggak tahu kebiasaan Anda di semester 1, kebiasaan Anda di semester 2, sebelum-sebelumnya dengan dosen yang lainnya, jangan dilakukan di mata kuliah saya. Ya, saya jadi kalau misalkan teman-teman bukan sama saya bukan makelar nilai. Kalau cari ilmu, ayo saya bantu ilmunya ya, saya bantu ilmunya sampai antum semua ukti sama akhi bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya bantuin. Tapi kalau cari nilai, punten bukan tempatnya, bukan di saya. Ya itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi yang pertama, jangan coba-coba copy paste. Lalu yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang menjawab nilai tugas tapi acuannya bukan materi saya. Punten banget ya, Anda kuliahnya sama saya, bukan sama Mbah Google. Saya tahu jawaban yang dari materi saya tahu jawaban yang dari Mbah Google. Ya. Oke, pertemuan 2 masih saya maafkan ya. Kalau kuliah sama Mbah Google, kuliah sama Mbah Google aja, jangan sama saya ya. Jadi silakan materinya sudah saya upload selalu di YouTube, saya upload di GCR, dan ada WAG untuk tempat diskusi. Silakan berdiskusi. Ya. Jadi jangan chatting Japri ya. Saya kalau Japri pasti nggak saya balas. Ada WAG, forum untuk diskusi, ayo diskusi. Kapan aja diskusinya silakan. Ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekali lagi diingatkan tidak ada remedinya. Tidak ada remedinya. Yang ada adalah Anda ngulang di kelas bawah. Jadi jangan uber-uber saya kalau nilainya kecil. Jangan uber-uber saya kalau nggak pernah ngirim tugas. Ya, tugas itu di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Oke, tugas itu tujuannya ingin melihat kompetensi Anda ya, bukan memberatkan Anda. Kalau misalkan Anda nggak suka sama saya, pindah kelas. Oke, teman-teman semua, ada yang dimasalahkan dengan nilai ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke materinya. Hari ini insya Allah kita masuk materi 3 ya. Materi ketiga, sekali lagi, mumpung masih di pertemuan ketiga, teman-teman, yuk merubah mindset dulu ya. Merubah mindset belajar mata kuliah wirausaha itu, Anda akan belajar menjadi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Anda belajar wirausaha itu, Anda sedang mempersiapkan bisnisnya Anda, bisnisnya teman-teman. Jadi kan lu nanti punya bisnis, teman-teman punya bisnis. Kalau teman-teman punya bisnis, pasti kan teman-teman punya bawahan, punya karyawan. Ya, berarti karakter teman-teman, karakter pemimpin, karakter pemilik bisnis itu harus bagus. Ya, dimulai dari menghargai waktu, dimulai dari mengapresiasi jawaban yang tidak copy paste, tidak plagiat, ya, dimulai dengan adabnya yang baik ketika berilmu, dan seterusnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, belajar mata kuliah kewirausahaan adalah belajar mempersiapkan masa depan Anda sebagai seorang pemimpin bisnis Anda sendiri. Ya, bukan belajar menjadi seorang karyawan. Kalau jadi seorang karyawan bukan di mata kuliah kewirausahaan. Ya. Karena mata kuliah kewirausahaan Anda akan punya ilmu yang sangat lengkap. Kenapa lengkap? Karena Anda seorang pemimpin ya. Pemimpin apa? Pemimpin bisnis Anda. Ya, gitu ya. Nah, hari ini materinya pertemuan ketiga. Sekali lagi teman-teman ya, sudah masuk di pertemuan ketiga dan sesuai dengan perjanjian saya di pertemuan pertama, pertemuan ketiga harusnya Anda sudah memberikan daftar kelompok yang mau nanti dijadikan proposal bisnis untuk UAS. Saya tunggu-tunggu sampai tadi pagi belum ada yang muncul. Oke, saya berikan batas sampai hari Sabtu ya. Saya tunggu-tunggu kelompok bisnisnya. Sekali lagi ya, bukan kelompok KKU ya,
Atau bukan, jadi kita bukan mau praktek kayak KKU, bukan. Kita akan belajar membuat proposal ide bisnis. Lagi ya, proposal ide bisnis. Saya nggak minta Anda masak-masak. Saya nggak minta Anda bikin passion. Enggak. Kita belajar proposal ide bisnis. Dipresentasikan. Kenapa harus pertemuan ketiga Anda sudah harus setor kelompok? Karena di pertemuan keempat, kita akan belajarnya per kelompok. Sesuai dengan kelompok bisnisnya masing-masing. Jadi kalau yang nggak punya kelompok, ya pertemuan 45 Anda nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar ya. Pertemuan 45 dan seterusnya kita akan belajar sesuai dengan strategi kelompok bisnis masing-masing. Ya, tolong Kosma diingetin sama teman-temannya, paling lambat besok saya sudah terima kelompok bisnis masing-masingnya ya. Kelompok bisnis masing-masing. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok bisnis? Ya, satu kelompok 5 orang. Kalau Pak, kalau jumlahnya ganjil ya salah satunya ada yang 6 pasti. kalau Gimana, yang izin Pak, Oh, kalau yang nggak kebagian kelompok gitu ya, misalkan nyisa cuma 3 orang, bagaimana itu Pak? kan ada yang bisa berenam. Bisa ya? Maksimal berenam. Ya, Ya. berenam ya. Oke. Makasih Pak. Jangan dibikin sulit ya. Jangan dibikin sulit. Ya, Apa Pak, yang bisa betul. mudah ya dibuat mudah. Jangan dibuat sulit ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya reminder lagi, bos, lu itu lagi belajar menjadi seorang pemilik bisnis, bukan sebagai seorang karyawan. Nah, jadi ilmunya ini ilmu lengkap ya. Bayangin itu Anda pertemuan 1-14 itu ilmu seorang pemilik bisnis, seorang bos. Ya, mulai ya materi pertemuan hari ini. Oke, Dok. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami. Jadi pengusaha sebelum wisuda. Oke, ini trailer sedikit ya. Karena sekarang saya mulai 1 Oktober alhamdulillah diamanahkan sebagai kepala Latansa Masiro Entrepreneur Center. Jadi sengaja saya mengajak mahasiswa Latansa dari mulai semester 1 sudah bisnis coach sama saya ya. Jadi mata kuliah kewirausahaan nggak ada lagi di semester 7 nanti next time. Sudah mulai di semester 1 ya. Kenapa? Karena bisnis itu harus di semester 1. Kalau udah semester 7 harusnya ketuaan ya. Ketuaan karena Anda fokusnya di skripsi. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Nah, oke, sebelum kita masuk materi, saya mau review materi pertemuan yang kemarin. Banyak dari mahasiswa kelas 7C yang menjawab tentang environment business. Ini nih, ngambil copy paste dari Google. Saya ketawa sendiri ya. Overview business of environment. Aduh ya. Yang menjawabnya benar sesuai dengan apa yang saya berikan di slide, itu saya kasih keterangan excellent ya. Saya kasih nilai 100 ya. Oke, teman-teman semua, calon bos ya, saya panggilnya bos ya. Bos-bos semua, overview business environment ini artinya adalah cara pandang Anda. Overview itu melihat. Ya, environment itu lingkungan. Bisnis itu bisnis. Jadi cara melihat Anda sebagai seorang pemilik bisnis itu apa aja sih yang nanti akan Anda hadapi. Lingkarannya ada 3 tuh teman-teman. Ngejelasinnya simpel sederhana. Yang pertama, perhatikan ya bos-bos. Yang pertama, ya saya review sedikit materi kemarin supaya Anda makin paham nih ya, belajar wirausaha itu belajar apa. Yang pertama adalah yang pakai bagian paling bawah. Paling dalam itu namanya lingkaran internal. Internal berarti lingkaran paling dalam. Ya, artinya lu itu ketika sebagai bos, audionya kalau nggak bicara dimatikan ya. Lu itu kalau mau jadi bos atau nanti jadi pemilik usaha, tanggung jawab internalnya adalah Anda sendiri sebagai owner. Owner itu apa? Pemilik usaha. Lalu Anda tanggung jawab sama siapa? Employee.
Employee itu siapa? Karyawan Anda. Lalu yang di dalam itu siapa yang diurusin lagi? Customer Anda yang beli produk Anda. Nah, udah ini lingkaran yang paling kecil di dalam. Jadi sebagai pemilik bisnis, Anda adalah ownernya. Lalu Anda bertanggung jawab sama employee Anda, karyawan Anda yang misalkan bisa 10, 1000 ya. Ini owner ini akan punya tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Anda akan menggaji banyak karyawan. Ya, Anda bos ya. Anda bukan cuma dapat gaji, tapi Anda bukan cuma dapat gaji, tapi Anda akan menggaji karyawan. Kenapa? Karena Anda punya omset besar dari hasil pembelanjaan customer. Ini yang lingkaran yang paling dalam. Jadi sebagai seorang pemilik bisnis, bisnis environment Anda adalah Anda paham internalnya. Oh iya, gue kalau di dalam itu berarti gue ownernya, gue punya karyawan, dan gue punya customer. Employee dan customer ini harus dijaga. Dijaga apa? Supaya employee kerjanya benar, nggak ada yang kabur, nggak ada yang datangnya terlambat, nggak ada yang korupsi. Nah, itu kan tanggung jawab pemimpin. Nah, customernya juga begitu, supaya customernya tetap terus belanja. Ya, customernya nggak kabur, itu gimana caranya? Nah, ini akan kita bahas. Nah, itu yang namanya internal. Nah, selain internal, pemilik bisnis juga harus punya atau harus paham yang namanya yang kedua. Yang kedua itu adalah aktivitas bisnis, lingkaran yang paling luar, teman-teman. Kan ngejelasinnya begitu. Nah, jadi pemilik bisnis itu tahu aktivitas bisnisnya apa? Ada 3, teman-teman. Jadi sebagai pemilik bisnis, aktivitasnya apa? Ada 3. Yang pertama namanya manajemen. Ada yang tahu manajemen itu apa? Halo, teman-teman, manajemen apa? Mengatur, Pak. Mengatur, oke. Mengatur siapa? Lihat, depannya manajemen itu employee. Jadi mengatur siapa? Mengatur karyawan Anda. Nah, Anda masih ingat kan semester kemarin dapat mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen, tentang manajemen SDM, HRD. Nah ini, jadi sebagai pemilik bisnis, Anda harus punya manajemen, punya sistem yang mengatur karyawan. Bagaimana gaji karyawannya, bagaimana karyawan harus lembur, bagaimana karyawan kalau misalkan salah diapain, kalau misalkan karyawannya bekerja baik harus dapat reward. Nah, ada reward dan punishment, ini Anda harus atur. Yang atur siapa? Lu yang punya bisnis, owner. Nah ini akan kita pelajari nih. Aktivitas bisnis mengatur karyawan. Aktivitas bisnis yang kedua apa? Marketing. Marketing itu apa, teman-teman? Marketing apa nih? Pemasaran, Pak. Iya, pemasaran. Berarti hubungannya sama siapa? Hubungannya sama yang ada di depan lingkarannya, yaitu customer. Bagaimana Anda sebagai pemilik bisnis mengatur jalur marketingnya, strategi marketingnya seperti gimana? Nanti kita bahas ya materinya. Supaya customernya makin banyak, makin loyal, makin terus beli. Nah, jadi ini bagian dari mata kuliah kewirausahaan. Ngurusin manajemen employee, ngurusin juga marketing customer. Nah, apalagi aktivitas bisnisnya. Aktivitas bisnisnya hasil dari manajemen dan marketing. Ada cuan. Cuan itu finance. Finance itu apa tahu? Ada profit, ada keuangan. Nah, jadi ada tentang bicara keuntungan di sini. Nah, aktivitas itu selain ngurusin manajemen, ngurusin marketing, Anda sebagai pemilik bisnis ngurusin finance-nya. Bagaimana menentukan HPP, harga pokok, harga produksi produk dan seterusnya. Bagaimana ngitung distribusi barang. Nah, nih. Oke, itu yang kedua. Nah, ini kemarin nggak dijelasin tuh di jawaban. Aduh. Nah, yang lainnya apa aktivitas selain aktivitas bisnis? Bos harus tahu dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah eksternal. Ada internal, ada eksternal. Eksternal itu berarti yang ada di luar dari bisnis Anda. Apa aja? Yang pertama, Anda sebagai pemilik bisnis harus ngurusin yang namanya regulasi. Artinya apa? Bisnisnya harus ngurus izin. Nah, ini nanti kita bahas nih di halaman 13. Bagaimana ngurus izin bisnis Anda. Legal. Jadi kalau bisnis nggak ada izinnya ya berarti nggak legal. Terus apa lagi? Bagaimana Anda mempersiapkan IT-nya? IT-nya apa? Informasi teknologinya, websitenya, supaya bisnis Anda makin dikenal, bukan cuma di Lebak, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Karena bisnis memang harus bergerak terus.
Nah, informasi teknologi. Terus harus ngatur apanya lagi? Harus ngatur yang namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Karena kan Anda punya ruko, Anda punya toko, Anda punya pabrik, kan nggak berdiri sendiri. Pasti di sekitar ruko Anda ada ruko-ruko yang lain, ada ketua RT, ketua RW, ada lingkungan. Nah, ini namanya Anda punya tanggung jawab responsibility. Bagaimana Anda membuang sampahnya sembarangan atau enggak. Lalu Anda punya tanggung jawab sama sosial, anak-anak yatim yang ada di lingkungan bisnis Anda. Ya, pondok-pondok pesantren, nah, kaum duafa, ini namanya social responsibility. Mau tanya Pak, Nah, terus apa lagi? Eksternalnya competition. Business is competition. Jadi Anda juga harus mempersiapkan kompetisi. Pan Kadafi, kalau masih buka open mic, saya out nih. Ya. Saya udah tutup beberapa kali, kamu buka terus ya. Saya tendang nanti dari kelas Zoom ya. Kalau mau bertanya ya. Jadi jangan open mic terus cuma ribut ya. Di kelas tuh ada adabnya ya. Oke, kompetisi. Business is competition. Jadi Anda harus mempersiapkan bagaimana berkompetisi sama siapa? Sama kompetitor bisnis Anda. Supaya jalur ekonomi Anda, finance Anda tetap berlangsung. Oke, ini overview business environment. Ada pertanyaan? Supaya Anda nggak salah lagi menjelaskan ini. Silakan. Yang mau ditanya, saya dapatkan nilai buat yang fokus dan bertanya. Silakan teman-teman. Sebagai pemilik bisnis, berarti Anda harus menguasai 3 hal. Silakan Kak Davi. Open mic bertanya. ya untuk mendirikan perusahaan itu kan tentu kan ada situ dan surat izin usaha dan surat izin tempat. Ya untuk hal itu ada lagi nggak Pak? Banyak. Nanti poinnya di pertemuan ke-13 ya. Ada tentang hak paten ya. Jadi Anda punya logo itu harus didaftarkan karena logo kalau nggak punya hak paten ya nanti dibajak sama orang. Termasuk produk Anda itu harus didaftarkan di hak paten ya. Jadi selain izin usaha ada juga hak atas kekayaan intelektual. Nanti detailnya kita bahas tentang izin semuanya di pertemuan 12 atau 13 ya. Setelah kita belajar dasarnya dulu. Oke, ada yang lain teman-teman yang mau ditanyakan tentang lingkungan bisnis yang nantinya Anda harus pahami sebagai pemilik bisnis. Jelas ya, jadi sekali lagi ada 3 ya. Internal berarti Anda harus paham bahwa Anda pemiliknya, Anda punya karyawan dan Anda punya customer yang harus dipertanggungjawabkan, dikelola, di-manage ya. Nah, terus aktivitas bisnisnya ada berapa? Ada 3. Bagaimana memanage? Memanage siapa? Memanage karyawan supaya karyawannya nggak kabur ya, supaya karyawannya nggak nakal, supaya karyawannya nggak korupsi kan gitu. Anda harus atur semuanya. Ya, makin banyak karyawan, otomatis karyawannya pasti punya trouble ya. Berselisih sama karyawan, ada karyawan yang berantem, ada karyawan yang jatuh cinta sama karyawan, aduh, dan seterusnya. Pasti suka duka. Nanti kita belajar tentang SDM. Lalu aktivitas bisnis apa lagi? Tadi ada marketing. Marketing itu strategi marketing supaya customernya makin banyak dan makin loyal. Lalu aktivitas bisnisnya apa? Ngurusin finance dan keuangan perusahaan. Ya. Lalu yang terakhir adalah eksternal yang ada di lingkungan luarnya yang harus dikuasai. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita masuk materi hari ini. Nah, sebelum masuk materi hari ini, sekali lagi teman-teman, ya, siapkan kelompok project bisnisnya. Isinya kayak begini nih. Nanti buat teman-teman yang sudah ngirim kelompok project bisnisnya, saya akan kirimkan contoh proposalnya. Ya. Jadi siapkan nama perusahaannya. Ya, Anda punya ide kreatif lah nama perusahaan apa. Terus project ide bisnisnya, sekali lagi jangan kuliner lagi, jangan fashion lagi. Ide bisnis apa? Misalkan punya ide bisnis aplikasi nikah online, ayo bikin ide bisnis nikah online. Kan sesuatu yang nggak tabu itu ya, belum ada. Aplikasi apa misalkan. Jadi keluar dari mata kuliah ini Anda punya startup baru gitu ya.
aplikasi startup untuk teman-teman yang KKU, supaya yang KKU itu nggak lagi di Tokopedia, Bukalapak, tapi aplikasi Lapak Kampus. Kan keren, belum ada tuh di Lapak. Lapak Kampus, satu aplikasi khusus kampus-kampus yang ada di Lebak, ya, Anda kuasai itu kan. Ya, lalu tunjuk direksinya siapa, ketuanya, SDM-nya siapa, marketingnya siapa, bagian purchasing-nya siapa, bagian purchasing siapa, ya. Paling lambat besok jam 6 sore ya, supaya pertemuan pekan depan kita sudah fokus sama bisnisnya masing-masing ya. Ide bisnis ya. Jadi saya nggak perlu ngajarin Anda untuk masak lagi, enggak. Kita akan belajar proposal ide bisnis supaya proposalnya bagus, keren, dan proposal ini dilirik oleh investor. Investor apa? Investor yang nanti memodali bisnis Anda ya. Oke. Kan proposal yang bagus itu akan menjadi daya tarik supaya investor ngemodalin bisnis Anda ya. Bisnis apa? Cucian mobil kan keren tuh, bisnis cuci mobil pakai robot. Ide bisnis aja ya. Ide bisnis kan di Lebak misalkan belum ada. Kalau udah ada, buat yang lebih keren lagi, buat yang lebih lebih modern lagi ya. Oke, ingat ya, ini paling lambat besok. Dikirim di WA. Oke, yuk silakan Mita. Kalau kelompok Mita satu orangnya dari kelas A itu boleh apa harus dari tetap sekelas aja, Pak? Ada yang dari kelas A? Siapa? Iya. Mukmini, Pak. Siapa? Mukmini. Kenapa jadi nyebrang ke kelas C? Ini Pak, tadinya awalnya sama kelompok kakak UKAM, Pak. Dianya di Oke. Siap, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal nanti begitu presentasi berarti teman kamu yang di kelas A ikut di kelas C ya. Jadi waktu nanti presentasi di UAS ya. Iya, Pak. Izin bertanya. Siap, silakan Teh. Kan ide bisnis kayak gini tuh kan kata Bapak yang tadi kayak ide mencuci mobil pakai robot kayak gitu. Berarti bikinnya itu idenya semenarik mungkin, nggak dipraktekin nggak sih Pak gitu maksudnya? Enggak Teh. Kita hanya buat proposal bisnis. Jadi beda dengan KKU. Nanti kalau proposal bisnisnya sudah bagus, saya pilih nih yang bagus, saya bawa ke investor. Ada investor yang modalin, nah jalan tuh bisnis Anda. Gitu. Jadi jadi bisnis itu jangan pakai uang sendiri. Pakai duit orang ya. Iya, Pak. Iya. Kalau bisnis pakai duit sendiri. Oke, kalau bisnis pakai duit sendiri, Mita kemarin modal berapa di KKU? Banyak kan? Iya, Pak, banyak. Nah, jangan. Jadi bisnis itu kalau bisa pakai duit orang lain. Jangan pakai duit sendiri. Capek, udah pakai tenaga sendiri, otak sendiri, duit sendiri. Untung enggak, nombok. Benar nggak, Mita? Nombok ya. Nombok iya. Makanya kan kemarin belum punya ilmunya. Nah, sekarang kita masukin ilmunya, saya ajarin ilmunya. Ya, jadi itu ada yang namanya bisnis optimis duit orang lain ya. Jadi pakai bodoh ya, bisnis optimis duit orang lain. Bodol namanya ya. Tulis bodol, BODOL, bisnis optimis duit orang lain. Bodol, ya disingkat bodol. Kan pakai duit sendiri ya. Makanya di mata kuliah ini kita belajar membuat proposal ide bisnis yang kreatif dan bagus untuk kita tawarkan ke investor. Itu ya, lanjut ya. Kan yang Anda lakukan kemarin bukan entrepreneur ya. Yang lakukan Anda kemarin adalah pedagang. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertemuan ini kita akan bahas tentang level wirausaha. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman, pengusaha itu fokusnya di growth mindset ya. Jadi bos itu jangan baperan. Kalau Anda jadi bos baperan, anak buahnya kabur. Nah, yang baperan itu biasanya pakai mindset yang fixed mindset. Ya. When I'm frustrated, I give up. Kalau saya frustasi, saya menyerah atau kayak gitu. I stick to what I know. Saya sedih dengan apa yang sudah saya lakukan. I'm either good at or saya nggak tahu lagi saya harus melakukan apa. Itu karakter yang fixed mindset. Ya, baru diminta bikin dream book aja udah, aduh Pak bikin dream book, udah aja ngeluh. Aduh, itu namanya fixed mindset. Ya, jadi sebagai pemilik bisnis Anda pakai growth mindset. Growth itu artinya apa teman-teman? Tumbuh. Failure is an opportunity to grow.
kegagalan itu adalah kesempatan untuk saya bisa tumbuh, gitu kata-katanya. I can learn to do anything I want. Saya bisa belajar apapun yang saya mau. Nah, itu namanya pengusaha. Challenge help me to grow. Tantangan membuat saya tumbuh. Challenge help me to grow. Tantangan itu menolong saya untuk bisa tumbuh. Feedback is constructive. Feedback itu artinya kritikan itu membuat saya menjadi konstruktif, tegar, kuat. I like to try new things. Saya selalu ingin coba sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan pernah melihat sebuah masalah itu menghambat bisnis Anda. Sekali lagi ya, Anda itu pemimpin. Kalau pemimpinnya baperan, anak buahnya kabur semua. Ya. Di sini ada 27 orang yang hadir, berarti ada 27 calon pemilik bisnis. Amin, gitu teriak. Amin ya Allah. Nah, gitu ya. Ya, target saya kelas-kelas. Ya, makanya kemarin minta bikin dream plan. Dream plan itu sama aja Anda sedang membuat doa. Banyak anak muda punya doa, tapi doa itu cuma tersirat. Doa itu tidak tersurat. Tersirat itu teman-teman, doa itu cuma ada di angan-angan. Ketika dituangin, doa itu hilang. Makanya doa itu harusnya tersurat, doa itu ditulis, doa itu digambar gitu loh. Jadi dream plan kemarin teman-teman udah bagus. Nah, jangan disimpan jangan disimpan di bawah bantal, tempel di tembok. Ya, atau tempel ketika Anda sholat menghadap kiblat tuh di ujung kiblatnya. Jadi ketika berdoa itu terbayang terus. Itu yang kita lakukan. Salawatin tuh dreamnya, dream plan-nya. Jadi kenapa saya minta teman-teman buat dream plan? Untuk teman-teman belajar menuliskan doa. Sekali lagi ya, banyak anak muda punya mimpi tapi cuma tersirat. Tersirat tuh apa? Cuma di luar kepala. Tiup angin, hilang. Jadi doa itu kalau bisa, mimpi itu kalau bisa tersurat. Tersurat artinya apa? Ditulis, digambar lebih jelas. Ya. Yang kemarin sudah dibuat, jangan ditaruh di bawah bantal, Kang Ajat. Jangan ditaruh di bawah bantal, TLI. Tempel di dapur, TLA. Tempel di depan. Tempel di depan. Jadi kalau lagi sholat duha di rumah, sholat tahajud di rumah, lihat itu mimpinya. Didoain, disolawatin. Itu yang saya sudah lakukan. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kasusnya apa? Kasusnya nggak semudah itu, Pak Yulikus. Nah, kadang-kadang kita punya masalah. Nah, sebelum saya masuk lagi, saya motivasi dulu nih. Harusnya semester 7 tuh semester yang sudah stabil ya emosinya. Gini teman-teman. Allah itu tidak pernah memberikan masalah yang berat dari diri kita. Karena Allah sudah mengatur besar kecilnya masalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak ada masalah yang lebih besar dari kemampuan kita. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ini kebanyakan orang masalah itu digedein sehingga cita-citanya jadi kecil. Sekali lagi teman-teman ya, masalah itu nggak bisa dibesarkan dan nggak bisa dikecilkan. Masalah itu udah segitu ukurannya. Karena Allah sudah mengukur kekuatan masing-masing hambanya. Nah, gimana caranya kalau kita punya masalah? Jadi masalahnya nggak usah diapa-apain teman-teman. Yang digedein adalah bukan masalahnya, tapi apanya? Cita-citanya. Gini jadinya. Paham ya? Jadi ketika Anda, bikin tugas nih, tugas dosen ini, jangan melihat tugasnya, tapi lihat dulu nanti jadi sarjana, gitu loh. Lihat bahwa nanti orang tua kita bangga sama kita. Lihat cita-citanya lebih besar. Baru disuruh bikin tugas, udah ngeluh. Cemen. Siswa semester 7, cemen. Paham ya, Kang Dendi, Kak Danisa, dan seterusnya. Jadi, kalau ketemu masalah, jangan lihat masalah, lihat cita-citanya. Kebayang tuh cita-cita lu wisuda, ada orang tua, terus nikah, terus jadi pengusaha, kan keren tuh. Kalau cuma ngeluhin masalah, ya udah muter-muter aja di situ ya. Oke, lanjut ya, kita masuk lagi, ini motivasi. Jangan sampai teman-teman punya singkatan KTP. Teh Novita bisa bacain KTP tuh singkatan apa Teh Novita? Kuliah tanpa prestasi. Kuliah tanpa prestasi. Kalau di karyawan, di perusahaan KTP itu singkatan dari karyawan tanpa prestasi. Nah, kalau mahasiswa semester 7 itu saya ganti K-nya jadi kamu tanpa prestasi.
Kenapa kuliah tanpa prestasi? Kenapa kerja tanpa prestasi? Karena Anda sering biasanya melakukan yang 5M. Masih suka ngeluh, masih suka ngedumel, masih suka ngomel, ngeyel, ngegosip. Aduh, capek atuh teh. Capek kan kalau suka ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, ngegosip 5M. Ya, sekali lagi kelas 7C nggak ada lagi teman-teman yang ngeluh lagi, ngomel lagi, ngeyel lagi, ngegosip lagi. Kalau teman-teman melakukan 5M, hati-hati, hidayah antum tuh dicabut sama Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang 5M ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu kata kuncinya. Orang yang ngeluh itu tidak bersyukur. Orang ngedumel itu tidak bersyukur. Orang ngomel itu tidak bersyukur. Orang ngeyel tidak bersyukur. Orang gosip tidak bersyukur. Kalau mensyukuri nikmat dari Allah, dia jalanin aja ikhlas. Ya, 7C, semangat 7C. Mana suaranya? Pak. Ya. Semangat, Pak. Oke. Siapa tuh yang teriak, Pak? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Hari ini teman-teman akan melihat sesuatu yang beda ya. Keluar dari mata kuliah pertemuan 3, biasanya di pertemuan ketiga ini tempatnya teman-teman ngegas jadi pengusaha ya. Materinya dahsyat nih. Oke, sekarang kita masuk materinya ya. Nah, ketika teman-teman mau jadi pengusaha, ya biasanya saya ambil satu kata-kata dari Presiden SBY. Ada yang tahu Presiden SBY itu presiden keberapa? Dulu. Presiden keberapa? Yuk. Ayo. Kelima, Pak. Hafifah. Yes, Hafifah dapat nilai 100. Saya tambahin. Oke. Terima kasih Hafifah. Kelima. Sama-sama, Pak. Yang lain terlambat ya. Kata Presiden SBY, putus-putus. Ya, cari sinyalnya naik atas pohon biar nggak putus-putus. Kalau di kelas kali. Kalau di kelas ini seru nih. Oke teman-teman semua, Presiden SBY bilang wirausahawan itu adalah pahlawan sebenarnya. Jadi pahlawan sebenarnya itu adalah wirausahawan. Pahlawan apa? Pahlawan bisnis, pahlawan ekonomi, dan pahlawan pembangunan. Kenapa? Karena wirausahaan itu bukan mencari atau menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Makanya teman-teman saya minta dream plan, bikin ide bisnis. Itu menciptakan sebuah peluang. Gini teman-teman. Kenapa saya arahkan ke sana? Jangan sampai teman-teman, aduh siapa lagi nih? Ditutup ya, Nur. Nah, jangan sampai teman-teman gini. Ingat ya, tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Cakep. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Maksudnya apa? Contohnya misalkan, Kang Ajat udah nikah belum Kang? Saya absen. Udah Pak, udah. Oh, udah, alhamdulillah. Yang belum nikah siapa nih? Kang Dendi sudah nikah? Kang Dendi 2 kali, 3 kali dipanggil nggak ada, berarti absen. Kang Dendi 3 kali check out. Teh Fitri Wulandari. Ya, 1 Pak. kali. Oke, Teh udah berkeluarga belum Teh? Belum, Pak. Udah punya jodoh belum Teh? Teh Fitri udah punya jodoh belum? Teman, Pak. Oh, baru teman. Oke, buat teman-teman YouTuber, subscriber Yulikus, ini kelas 7C Latan sama Siro, namanya Fitri Wulandari, belum pernah jodoh ya, dia masih jomblo. Oke. Biar dia nanti didengerin sama YouTuber di seluruh Indonesia. Oke. Sekalian dipromosiin ya. Siapa lagi yang masih jomblo? Yuk saya promosiin. Nah, teman-teman gini. Ketika teman-teman melakukan proses penawaran atau menjadi seorang pemilik bisnis atau ingin menarik perhatian orang lain, kata kuncinya ini, tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Artinya kesan pertama itu harus menggoda. Kesan pertama itu harus orang selalu ingat. Nah, ini kata kuncinya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah jadi pemilik bisnis, mau nawarin bisnis, terus orang nanya gini, kamu siapa? Siapa kamu? Who are you? Atau lu siapa? Atau orang cuekin, who the hell are you? Gue nggak penting sama lu. Ini repot. Nah, kalau 5 kata ini sampai di telinga Anda, itu artinya Anda tidak punya kesan buat mereka.
tidak punya kesan buat customer, tidak punya kesan buat rekan bisnis Anda. Nah, berarti bagaimana caranya untuk membangun bisnis? Yang pertama adalah Anda harus melakukan yang namanya personal branding, bukan product branding. Dicatat teman-teman ya, branding itu ada 3. Yang pertama namanya product branding. Product branding itu berarti yang di branding adalah produknya. Ya, yang kedua namanya personal branding. Berarti yang di branding itu adalah personality-nya, pemilik produknya. Nah, product branding, personal branding. Lalu yang ketiga namanya corporate branding. Kalau corporate apa teman-teman? Perusahaannya yang di branding. Ya, jadi sekali lagi ada product branding, ada personal branding, ada corporate branding. Kalau product branding, Anda punya produk, di-brandingkan. Kalau produknya masih baru, nggak dikenal sama orang, berat teman-teman. Jadi sebagai pemilik bisnis yang newcomer, orang baru, jangan main di product branding. Kenapa? Karena produk Anda masih belum apa-apa. Kecuali produknya udah keren. Nah, berarti kekuatannya dibangun di mana? Di personality Anda. Jadi buat personality Anda menjadi lebih baik di mata orang lain. Contoh misalkan, saya panggil, siapa lagi nih ya? Saya panggil misalkan Esta. Esta. Iya, Pak. Amalia. Esta umurnya udah berapa? 22, Pak. Oke, 22 tahun. Berarti selama 22 tahun Esta lahir di muka bumi, sudah banyak orang kenal sama Esta. Bener nggak Esta? Gimana, Pak? Maaf. Selama 22 tahun Esta lahir, nama Esta artinya sudah dikenal oleh banyak orang. Minimal di lingkungan keluarga kenal yang namanya Esta. Iya, Pak. Betul? Habis Betul. itu Esta naik SD, sekolah TK, berarti punya teman-teman TK. Masuk SD, punya teman-teman SD. Masuk SMP, punya teman-teman SMP. Masuk SMA, punya teman-teman SMA. Masuk semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti temannya Esta banyak nggak? Banyak, Pak. Yang kenal Esta banyak nggak? Banyak. Nah, daripada kita nawarin produk yang baru, orang nggak kenal, lebih baik kita perbaiki personality kita supaya orang suka sama kita. Itu namanya personal branding. Paham Esta, teman-teman? Iya, Pak. Jadi senjata pertama kita sebagai pemilik bisnis, jangan lakukan yang namanya product branding. Tapi lakukan yang namanya personality branding. Supaya apapun yang Esta jual, apapun yang Ahmad jual, apapun yang Ajat jual, orang pasti beli. Kenapa? Karena orang suka dengan personality-nya. Paham sampai di sini ya? Kalau Anda punya produk baru, capek banget nawarin ke orang lain karena orang lain belum kenal sama produknya. Tapi orang lain sudah kenal sama nama Anda. Itu namanya personal branding, teman-teman. Kalau personal branding sudah bagus, baru produk branding yang disampaikan. Kalau produk brandingnya sudah bagus, baru naikin corporate brandingnya. Corporate itu apa? Perusahaannya, teman-teman, dikenalkan sama orang lain. Jadi strateginya gitu ya, personal, produk, baru corporate. Nah, langsung lanjut nih, personal branding itu apa? Personal branding itu identitasnya kamu. Kamu itu brand, saya juga brand, kita semua punya brand. Tikus aja punya nama, jadi brand itu nama kita. Nama kita tikus, kalau cuma tikus nggak bagus, tapi begitu dikasih nama Mickey Mouse, dia terkenal, punya duit. Bebek, coba bebek itu wek 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 wek, begitu sama Walt Disney diganti, dikasih namanya Donald Bebek, Donald Duck, jadi keren. Tuyul yang botak, coba tuyul botak, jelek, tapi begitu dikasih nama Upin Ipin, jadi keren. Ya kan? Punya banyak komersialnya. Kan Upin Ipin itu karakter sebetulnya kayak tuyul aja, botak sana, duaan botak, bocah kecil, 2 botak. Tapi begitu punya nama Upin Ipin jadi keren. Itu namanya personal branding. Lalu bagaimana cara membuat personal branding? Caranya begini teman-teman. Jadi caranya ada 4 teman-teman. Jadi sebagai pemilik bisnis, ketika Anda mau mempersonalkan diri Anda, ada 4. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi itu artinya perbedaan. Anda punya perbedaan antara si A sama si B. Diferensiasi kamu tuh apa gitu. Ya. Perbedaan kamu dengan si yang lain tuh apa? Perbedaan si Danisa sama Ella tuh apa? Perbedaan Esta sama Fitri tuh apa? Perbedaannya Adiska sama Ahmad sama Ajat tuh apa? Cari diferensiasinya. Itu namanya diferensiasi. Nanti kita bahas. Yang kedua positioning. Positioning itu packaging. Packaging itu tingkah lakunya, attitude-nya. Attitude si Ahmad pasti beda sama si Ajat. Nah, itu positioning.
Kalau diferensiasi sudah oke, posisinya sudah oke, pilih komunitas. Komunitas itu lingkungan. Yang keempat adalah sharpening. Sharpening itu kita asah terus ilmu kita. Itu personality kita makin bagus. Nah, sebagai contoh misalkan, saya kasih contoh misalkan kalau keris misalkan ya. Keris itu tempatnya di belakang. Tapi ketika orang pakai keris, ya, ditaruh di sisipan di belakang, orang tidak bisa lagi untuk menunduk. Ya, jadi dia orang tegas. Orang tegak berdiri. Jadi personality branding itu membuat kita pede. Membuat kita percaya diri. Membuat kita jadi bukan sombong, tapi menjadi orang yang bisa dilihat sama orang lain. Ya. Nah, kita masuk filosofi keris. Nah, self branding itu artinya teman-teman menunjukkan siapa diri lu, dan diferensiasinya. Itu nilai positifnya seperti apa sih? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini teman-teman. Maksudnya misalkan personal branding itu adalah be yourself. Teman-teman jadi apa adanya. Ya, apa adanya siapa? Apa adanya teman-teman. Misalkan Ajat mau dikenal. Ajat open mic bisa Ajat? Ya Pak. Oke, Ajat hadir. Ajat misalkan besok pagi ya, besok pagi dijemput sama Allah ya, dipanggil sama Tuhan, panggil sama Allah, meninggal nih Ajat. Ya. Mau nggak besok meninggal? Belum mau kan? Tapi siapa tahu nanti malam udah dipanggil ya. Nah, saya tanya sama Ajat mau, kita nggak bisa nolak Ajat. Kalau nanti malam diambil selesai sudah kan ya. Ya, kan semua itu rahasia Allah. Nah gini, saya cuma tanya sama Ajat sama teman-teman yang lain. Teman-teman mau diingat sebagai apa kalau teman-teman nanti udah nggak ada di muka bumi? Itu namanya personal branding. Ya, purpose life. Ajat mau diingat sebagai siapa ketika nanti Ajat sudah nggak ada di muka bumi? Coba Ajat mau diingat sebagai orang yang bagaimana, Ajat? Sebagai kalau orang Ajat baik. sudah nggak ada. Orang baik itu standar, Ajat. Semua orang baik. Nah, kan rata-rata teman-teman yang sudah umurnya 22, 23, 24, sampai dengan sekarang teman-teman nggak tahu kalau nanti dipanggil sama Tuhan, mau diingat sebagai orang seperti apa. Teman-teman udah mau wisuda ya. Setelah lulus dari wisuda, teman-teman mau diingat sama dosen di Latamsa itu mahasiswa yang kayak gimana. Itu yang namanya purpose life, tujuan hidup, tujuan kuliah, atau personal branding. Saya mau kalau saya nanti nggak ada, orang mengenal saya sebagai dosen yang begini. Itu namanya personality-nya. Nah, yang pertama kali mendobrak Latamsa Masiro dengan terobosan IT-nya, terobosan digitalnya, terobosan entrepreneur-nya. Itu namanya sebuah target. Oke, Ajat ya. Coba Ajat, saya mau tahu. Mau diingat sebagai apa, Ajat? Kalau nanti udah nggak ada di muka bumi. Hati-hati, ntar malam udah dipanggil loh ya. Lagi tidur, tiba-tiba dipanggil sama Allah, diambil nyawanya. Itu jangan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup pasti mati. Emang nanti kalau ada yang malam datang ke Ajat nih, jangan gua dulu, Adiska dulu, nggak bisa. Jangan gua dulu, ketua RT dulu, kan nggak bisa nolak Ajat. Jangan Ajat dulu, Pak Yulikus dulu, nggak bisa Ajat. Selesai. Aduh, Bapak kok ngomongin mati? Bukan gitu. Gue mau tanya sama lu semua di sini. Kalau nanti udah nggak ada, mau diingat sebagai apa, teman-teman? Pikirin deh. Ya, pikirin sekarang. Jangan dijawab sekarang deh ya. Nah, mau diingat sebagai apa? Nah, misalkan mau diingat sebagai ini. Saya mau diingat sebagai orang yang helpful, selalu menolong teman-teman. Nah, gitu tuh contoh. Apalagi saya orang yang konsisten. Kalau saya sudah bilang A. Nah, apalagi misalkan passion. Saya orang yang paling sabar di kelas 7C. Ajat itu orang yang paling sabar. Itu contohnya. Apalagi diferensiasi. Ajat itu orang yang different. Setiap hari kalau kuliah luring pakaiannya beda-beda. Hari Senin pakai baju merah. Hari Selasa pakai baju kuning. Hari Rabu pakai baju hijau. Kayak orang partai, merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Keren, different. Ya, suka-suka kita aja. Mau yang seperti apa? Mau yang responsibility, bertanggung jawab. Sama Ajat itu laki-laki yang bertanggung jawab. Awal itu. Ya, atau yang helpful, suka ngasih pinjaman-pinjaman. Yang original apa adanya, atau yang exciting, yang menarik, atau yang memorable, selalu ingat apa aja. Jadi kalau dia orang utang, dia selalu ingat utang-utangnya, ya.
atau yang everywhere, selalu ada di mana saja. Nah, itu pilihan teman-teman semua. Itu yang namanya personal branding. Nah, semester 7 harus sudah mulai mempersiapkan dirinya mau diingat sebagai apa ya. Yang kedua, kalau sudah mulai diferensiasi, yang kedua adalah positioning. Positioning itu apa? Positioning itu adalah packaging. Packaging itu apa? Packaging itu attitude. Cara bicara, cara tingkah laku, cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara bermedia sosial, itu namanya positioning. Nah, kalau sudah seperti itu, baru teman-teman tentukan. Itu yang namanya community. Pilih komunitas yang bisa mengangkat personality teman-teman, bukan komunitas yang melemahkan diri teman-teman. Dan jangan pilih komunitas yang membuli teman-teman, tapi komunitas yang bisa mengangkat personal branding teman-teman. Ya, itu komunitas. Dan yang terakhir namanya sharpening. Sharpening itu ngasah, scale up. Selalu belajar, dan belajar. Ya, scale up. Contoh misalkan, saya mau tanya sama open mic Ella Oktaviani. Ya, Ella Pak. bisa, oke, Ella bisa lihat slide-nya, Ella? Ya, Pak. Oke, Ella misalkan ya, sama teman-teman nih misalkan. Ada sebuah kebakaran nih, itu ada gedung, ada kebakaran. Kalau Ella ada di posisi di lantai bawah, kira-kira kalau ada kebakaran seperti itu, tahu nggak, Pak? Kenapa, Pak? Maaf. Ella, kalau Ya. lagi ada tinggalnya di bagian bawah dari gedung tadi, paling bawah, kalau ada kebakaran nun jauh di sana, Ella bisa tahu nggak? Bisa sih, Pak. Dari Karena mana tahu? ya mungkin dari orang-orang rame gitu, Pak. Kebakaran gitu. Iya, tapi kebakaran tentang apa? Kan nggak tahu apa-apa. Ya, nggak tahu kalau kebakaran tentang apa, nggak tahu. Cuman Nah, kebakaran. Iya, dikasih taunya sama siapa? Sama orang yang sudah ada di atas. Iya. Karena orang yang ada di atas pasti lebih tahu lebih dahulu. Jadi, kalau kita ingin lebih tahu sama orang lain, kita harus apa? Baca, Ella? Yang tanda panah? Kita harus meninggikan kita dalam kehidupan. Iya, jadi kita harus meningkatkan skill kita dalam kehidupan. Oke, Ella paham ya? Jadi kalau kita ingin lebih tahu dari orang lain, kita jangan mau cuma ada di bawah aja. Kita harus lebih tahu dari orang lain. Yang pertama, Ella. Yang kedua, misalkan Ella. Coba lihat gambar ini, Ella. Ya, Pak. Oke. Lihat orang yang lagi pakai baju merah. Iya. Bedanya apa, Ella? Orang baju merah yang ada di paling pendek sama dengan yang paling tinggi. Bedanya apa, Ella? Kalau yang paling tinggi itu kayak semacam direktur gitu ya, Pak ya. Ya, terus? Kalau yang tengah itu sebagai apa sih, kayak manajer tengah gitu ya. Terus kalau yang bawah itu sebagai karyawan gitu. Jadi yang kalau yang pertama itu jabatannya lebih tinggi gitu, Pak. Oke, terima kasih Ella. Saya tanya sama Ella. Ella udah punya keluarga? Maksudnya keluarga? Udah nikah? Udah. Udah nikah? Oke. Udah. Teman-teman, sayangnya Ella sudah nikah. Karakter Ella ini selalu melihat personality orang dari posisi harta, jabatan. Nah, iya. Bukan dari ilmu. Jadi Ella ini orang yang materialistis, saudara-saudara, teman-teman YouTuber dengerin. Ella ini materialistis. Jangan lupa di subscribe. Harus, Pak. Teman-teman lihat gambar ini ya. Ini ada gambar buku. Orang yang makin banyak baca buku, dia makin tahu banyak ilmu. Itu maknanya Ella, bukan masalah jabatan. Aduh. Iya. Saya lihatnya yang merah doang, Pak, nggak lihat yang tinggi, yang samping. Iya, kamu selalu melihat posisi orang dari sisi atas, nggak lihat dari sisi bawahnya, ya. Iya. Nah, ini kalau kita ketemuan enak nih ngebacain orang nih di kelas nih. Kita bacain orang terus kita hipnotis, terus kita bongkar-bongkarin Jat. Oke, lanjut teman-teman. Jadi teman-teman semua, ini analoginya adalah orang yang banyak ilmu itu akan banyak pengetahuannya dibanding orang yang pernah baca buku. Itu gambarnya bedanya kayak gitu. Jadi yang di bawah ini orang yang sama sekali nggak baca buku, dia nggak tahu apa-apa. Nah, orang yang baca bukunya sedikit, dia tahu, tapi cuma sedikit.
Orang yang baca bukunya banyak, dia lebih tahu banyak. Pak, itu bukan baca buku, Pak. Itu bukunya diinjak-injak, bukan begitu juga ngelihat gambarnya atau apa ya. Pak, izin Pak. Yo, silakan, Kang Suhendi. Pengetahuan itu bisa didapatkan melalui 3, Pak. 1, melalui baca, kedua melalui melihat, dan ketiga melalui mendengar. Itu kira-kira Pak. Kalau misalkan kurang baca buku ya rajin-rajinlah diskusi ataupun mendengar ceramah orang lain gitu Pak. Terus ketika misalkan baca ya rajin-rajinlah melihat apapun itulah yang memang bisa dijadikan pengetahuan. Oke, sepakat Ustadz Suhendi. Saya catat, saya tambahin nilai. Ustadz, pondok di mana Ustadz? Pondoknya di mana Ustadz? Kapan-kapan boleh berguru dong Ustadz Suhendi. Siapa? Ya, pondoknya di mana Ustadz? Ustadznya kemana? Pondoknya di organisasi, mondok. Oh, pondoknya organisasi. Oke, siap ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke materinya. Sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman tolong perhatikan sebuah film. Ya. Saya punya 3 film. Oke, tolong perhatikan sebuah film. Saya coba matikan dulu audionya. Ya, kita fokus di materinya. Oke, kemudian perhatikan film ini. Film yang pertama. Film yang pertama ini akan menggambarkan karakter dari seorang pengusaha yang seperti apa sih? Ya. Saya matikan kamera saya matikan audio saya. Perhatikan film ini baik-baik. Lalu Anda ambil intisarinya. Oke, jika Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang di kasir? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 0.
Ya betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke, bentar saya buka dulu. Oke, videonya. Saya mau tanya nih. Sudah nyimak ya video tadi, video yang pertama. Tentang Johnny the Queteo Man. Saya tanya sama Teh Mariani, open mic. Iya, Pak. Ya, udah nonton videonya barusan, Teh? Udah, Pak. Oke, coba ceritain apa yang terjadi dan apa yang seharusnya Pak Joni lakukan tadi. Gimana, Teh? Ini kan diceritain lagi ya, Pak? Ya, coba saya mau lihat. Singkat aja. Ceritain tentang apa tadi? Tadi tentang pengusaha namanya Pak Joni. Pak Joni itu sedang membuka usaha atau berusaha untuk memajukan suatu perusahaannya, yaitu usaha kuitiau. Namun ketika itu dia sangat sibuk sehingga lupa dengan keluarganya, Pak. Intisarinya itu, walaupun tujuan kita baik yaitu membahagiakan keluarga, kita juga harus mampu membagi waktu dengan keluarga karena tujuan kita membahagiakan keluarga. Tapi kalau keluarga kita sudah tidak ada, Pak, ya percuma, sama saja pencapaian kita gagal menurut saya, Pak. Iya, baik. Terima kasih Teh Mariani. Salam buat ayamnya ya, Teh ya. Ya, Pak, sinyal, Pak, susah sinyal. Iya, nggak apa-apa, Teh. Baik, teman-teman semua, yang tadi kita perhatikan videonya itu adalah bukan pengusaha ya, itu pedagang.
bagaimana si Joni berdagang ya, jualan kue tiaw sampai mengorbankan segala-galanya. Masih ingat materi pertemuan pertama tentang juggling kehidupan ya. Bahwa dalam kehidupan ini kita punya 5 bola ya, 5 bola, 4 bolanya itu terbuat dari kristal atau kaca. Kalau jatuh pecah semua. Ya. Apa itu? Masih ingat teman-teman ya? 4 kaca itu apa aja? Keluarga, kesehatan, integritas, sama satu lagi apa? Silaturahim. Ya. Sementara bola yang satu lagi yang terbuat dari karet adalah rezeki atau pekerjaan atau bisnis. Banyak orang fokus di pekerjaan sehingga melupakan keluarga, melupakan kesehatan, melupakan integritas, melupakan silaturahim. Padahal bola pekerjaan atau bola bisnis itu terbuat dari apa? Dari karet. Kalau jatuh dia kemuntah lagi. Ya. Nah itu jangan sampai nanti teman-teman lakukan seperti itu ya. Itu pelajaran pertama tentang pedagang. Ya. Nah sekarang kita masuk yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah video yang kedua. Dari Johnny the Quetioman tadi kita mempelajari ada yang salah di sana. Ya, ada yang salah artinya Johnny bekerja sendiri. Semua dikerjain sendiri. Dia belanja sendiri, dia masak sendiri, ya dia jadi pelayan juga sendiri dibantu sama istrinya. Akhirnya Johnny capek sendiri, stres sendiri dan lupa tentang keluarga. Nah sekarang kita masuk video yang kedua teman-teman. Video yang kedua menggambarkan Johnny lagi yang sama tapi punya kehidupan yang baru ya. Film yang kedua. Perhatikan ya. Saya matikan video saya. Teman-teman simak cerita yang kedua. Ya, tapi gambarnya saya pakai PowerPoint-nya saja. Oke, ya. Tentang leveling bisnis. Oke. Jadi saya akan bagikan ada 4 tangga di sekolah kehidupan ini yang akan dilalui oleh Johnny. Dan inilah ceritanya Johnny mulai masuk ke tangga yang pertama. Mari kita lihat. Johnny kemudian dia bawa ijazahnya, dia melamar ke sana kemari, datang ke kota besar, lalu kemudian ternyata susah sekali mencari pekerjaan, ya. Sampai satu titik di mana Johnny akhirnya ngelihat ada satu toko kue tiaw yang ada di emperan trotoar dan ternyata pemiliknya namanya adalah Jackie. Jackie masih masak kue tiaw sendiri di restoran kue tiawnya dia. Lalu Johnny kemudian menjadi seorang waiternya dia. Nah, bedanya adalah banyak karyawan-karyawannya Jackie. Waktu Jackie masak kue tiaw, itu basically hidupnya adalah ya ngeflow aja Jack. Jadi today is today, tomorrow is tomorrow. Sama. Jadi karena ngeflow aja Jack, bikin si Jackie hard eating, makan hati. Nah, di titik ini Johnny mulai menaiki tangga pertama dari sekolah kehidupan ini. Namanya adalah employee atau karyawan. Jackie melihat bahwa Johnny berbeda, maka Jackie menawarkan, Johnny, ayo coba gantiin saya yuk. Kamu jadi koki mau nggak? Oh Johnny seneng banget. Dan akhirnya Johnny diajarin. Dan Johnny ya kamu masukin ini ya. Terus habis itu kamu masukin ini. Habis itu kamu masukkan ini. Dan ini rahasianya ya. Rahasianya adalah begini. Nah itu adalah jurus kepret jidat. Dan Johnny akhirnya mulai belajar untuk masukin kue tiaw sendiri dan masak gitu ya. Dia mulai masukin, kemudian dia masukin bumbu lagi, dia masukin yang lain. Dan ini terakhir, kemudian si Jackie bilang, nggak usah pakai jidat saya katanya. Jidat kamu aja. Oh begitu pak. Ya akhirnya dia tahu. Oh ternyata begitu cara masaknya. Dan Johnny terus masak. Ternyata restoran yang ada di emperan toko tersebut makin ramai. Satu titik dia merasa bahwa wah nggak bisa nih jadi karyawan terus. Kapan aku bisa kaya raya kata dia. Lalu dengan sopan dan baik dia bilang ke Jackie. Nah Jackie bilang, waduh kalau kamu pergi aku masak lagi dong katanya. Iya pak, tapi soalnya aku merasa pengen begini. Aku nggak akan saingin bapak di kota lain bahkan gitu kan. Nah, Jackie mengalami apa yang namanya bisnis autopilot palsu. Kenapa? Karena Jackie mengandalkan Johnny seorang. Begitu Johnny keluar, maka dia harus turun gunung lagi dan dia harus masak kue tiaw lagi. Nah akhirnya Johnny ke kota lain, dia mau bangun bisnisnya sendiri tapi ternyata kurang modal. Jadi akhirnya dia sewa gerobak kue tiaw, lalu dia udah ketemu istri waktu kerja di Jackie, istrinya namanya Jonah, Johnny and Jonah ya. Lalu kemudian dia mulai dorong gerobak. Tok keliling perumahan. Wah, dia seneng banget. Setiap ada yang manggil dia masak sendiri, dia kasih, itu semua uangnya buat dia. Sekarang bukan soal gaji lagi. Dia dapat omset langsung, dapat sales, dapat revenue langsung ya. Berarti Johnny mulai naik tangga yang kedua di sekolah kehidupan ini. Namanya adalah self-employed atau
mengkaryakan diri sendiri. Nah, Johnny terus gerobak, didorong terus. Johnny the Kway Teow Man, Johnny the Kway Teow Man, keliling perumahan. Dia duitnya makin lama makin banyak. Tapi suatu saat dia masuk angin. Terus kemudian dia akhirnya nggak bisa dorong gerobak. Dan dia harus di rumah istirahat sampai 3 hari. Dan dia baru sadar saat itu, wah ternyata kalau aku tidak jualan dorong gerobak, keluargaku nggak dapat uang. Wah, kita harus naik lebih tinggi lagi, kata dia sama istrinya Jonah. Nah, Johnny merasa mulai mau naik ke tangga yang ketiga, namanya entrepreneurs. Tapi ternyata tangga ini bukan ada di sini. Ternyata tangga ini naik tinggi di sini, sehingga entrepreneursnya ada di situ. Dan ada 3 tangga kecil untuk mencapai jadi entrepreneurs. Dan dari 3 tangga tersebut, 2 tangga pertama itu adalah jebakan Batman. Nah, Johnny akhirnya menyewa trotoar, lalu kemudian dia mulai ada meja, ada bangku-bangku, dia punya karyawan jadi waiter, lalu kemudian dia mulai pasang spanduk gede, tulisannya Johnny the Kway Teow Man. Wah, dia mulai masak kway teow, ada istrinya bantu di kasir, waiternya kiri kanan lari, mulai ada yang makan karena masakannya enak luar biasa. Ya, tapi tetap karyawannya dia mulai merasakan hard eating, makan hati sama karyawannya, mesti, ayo kamu ke meja 3, ya kamu ke meja 5, ini piring minta ini. Gitu. Jadi semuanya Johnny yang melakukannya, semuanya dia, sibuknya luar biasa. Maka Johnny lagi ada di tangga kecil yang pertama untuk jadi entrepreneurs. Namanya adalah business operator alias operator bisnis. Nah, Johnny terus masak kway teow gitu ya. Nah, ada saatnya istirahat. Pada saat istirahat Johnny nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena customer banyak. Karyawannya kan mau istirahat. Jadi Johnny bilang, ya udah kamu istirahat semua, nggak apa-apa. Saya ngelayanin semuanya. Wah, Johnny terus masak. Nah, karyawan istirahat. Lalu kemudian karyawan bisa santai-santai, bisa senang-senang. Johnny titip makan. Lalu kemudian pada saatnya istirahat, dia istirahat cuma 10 menit. Dia makan makanan yang disiram kuah, tapi kuahnya udah dingin. Pertanyaannya siapa yang jadi bos? 10 menit lagi gitu kan. Setelah itu karyawannya masih istirahat. Ada yang nonton TV, ada yang main catur sebelum buka lagi restorannya. Johnny harus ngapain? Johnny harus gulung kway teow. Kenapa kway teownya nggak didelegasikan aja diminta karyawan yang untuk gulung? Karena Johnny bilang, aku udah ngajarin ini, tetap gulungnya beda. Udah deh, mendingan aku sendiri yang gulung. Nah, itulah jebakan pertama untuk menjadi entrepreneurs, yaitu menjadi business operator. Semuanya Anda, semuanya Anda. Lalu kemudian Romeo, anaknya yang pertama, SD, datang menemui dia. Lalu kemudian Romeo bilang, kenapa Romeo? Papa, aku minggu depan, aku mau ikut pentas drama dan aku jadi pemeran utamanya, kata Romeo. Lalu Johnny bilang, oh iya bagus, Papa ikut dong datang. Romeo, Papa mau banget datang. Tapi kalau Papa datang, ngomongnya sambil begini ya, kalau Papa datang siapa yang jagain restoran? Siapa yang masak? Siapa yang jagain kasir? Siapa yang ngatur karyawan? Papa mau banget datang. Gini deh, tahun depan Papa datang. Tapi kan tahun depan aku belum tentu jadi pemeran utama, Pak. Ya oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu tahun depan deh Papa janji. Ya udah, kamu masuk, kamu istirahat dulu sana. Lalu kemudian Romeo-nya dengan muka sedih meninggalkan Johnny the Kway Teow Man. Johnny masih terus masak. Nggak lama kemudian anaknya yang kedua datang, namanya Juliet. Juliet datang bawa gambar berwarna yang dia gambar sendiri. Lalu, Papa lihat deh ini. Apa itu? Ini gambar, aku gambar 1 jam tadi di sekolah. Oh iya, bagus banget. Kenapa? Karena begitu sibuknya Johnny the Kway Teow Man, dia bahkan nggak sempat ngelihat sampai 1 detik ngelihat gambar yang dibikin oleh Juliet. Lalu dia bilang, oke, ya udah, bagus. Ya udah, kamu istirahat dulu di sana. Papa lagi masak nih, kerja, berjuang buat kamu semua ya. Oke. Dan kehidupan terus berlanjut. Johnny terus melakukan jadi Johnny the Kway Teow Man. Johnny terus masak kway teow. Semuanya saya, kata dia. Dia jadi Superman di bisnisnya, ya. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah omsetnya naik luar biasa, profitnya luar biasa. Dia bahkan sampai akhirnya dia beli ruko di belakangnya. Nggak cukup ruko, dia lebarin lagi rukonya 2, jadi 3, jadi 5. Terus dia bikin tower ke atas. Kenapa kok bisa begitu? Karena Johnny the Kway Teow Man omsetnya 1 T per hari. Dan kemudian suatu saat waktu lagi masak, istrinya teriak ke Johnny, Johnny, ya kenapa Ma? Johnny, anak-anak kita udah lulus SMA katanya. Hah? Johnny diam 1 detik. Lalu kemudian tetap tangannya masih begini lagi ya. Kenapa kok cepet banget Ma? Aku ingat waktu itu Romeo baru datang dan Romeo bilang pentas drama di sekolahnya. Lalu kemudian aku bilang tahun depan. Tapi ternyata tahun demi tahun lewat begitu saja. Lalu kemudian Juliet, aku masih ingat, bawa pulang, dia masih kecil waktu itu, bawa pulang gambar. Aku cuma lihat nggak sampai 1 detik, lalu aku bilang, iya Papa kerja keras buat kamu dulu ya, kamu istirahat dulu. Tapi ternyata yang Johnny miss adalah apa? Golden moments. Anaknya tiba-tiba udah lulus SMA. Dia nggak ingat bahwa ternyata Juliet bikinnya 1 jam. Dan kemudian bahkan tulis di gambar itu, the best dad in the world. Ayah yang terbaik di dunia. Johnny miss semua itu. Tapi dia sibuk luar biasa di bisnis. Sibuk luar biasa. Lalu kemudian dia mulai bertanya,
Oke mama, uang ada nggak? Ada pak, uang ada luar. Masuk ke mana? Sekolah, iya. Sekolah di mana? Sekolah di yang terbaik. Oke good. Mama udah beliin apartemen belum? Mamanya bilang, pak kita nggak cuma beliin apartemen, kita udah beliin 1 tower apartemen per anak. Bayangin gitu, 1 tower per anak. Kenapa? Karena omsetnya luar biasa, bagus, luar biasa, profitnya luar biasa. Tapi semuanya masih harus Joni, semuanya masih Joni. Dan ternyata Joni selama ini baru sadar, dia bukan business owner, bukan pemilik bisnis. Ternyata Joni masih jadi business operator. Joni semuanya Joni. Ya punya banyak uang luar biasa, tapi ternyata nggak punya waktu. Dan kehilangan begitu banyak golden moments dalam hidupnya. Dan yang terjadi sama Joni adalah dia bekerja inside the business. Di dalam bisnisnya. Joni terus masak kue tel tapi dia nggak tahan. Dia bilang, ma kita punya banyak duit, kita hire aja manajer, kita hire aja direktur deh. Tapi ma aku takut, kata dia takut. Kenapa? Pertama takutnya kalau aku ajarin ma, berarti bisa jadi si karyawan ini akhirnya di hijack kompetitor, ya kan? Atau yang kedua ma, dia keluar dari bisnis kita, lalu kemudian dia bikin bisnis sendiri dan jadi kompetitor. Nah itu yang ditakutin sama Joni. Tapi mamanya bilang, pak tapi mau sampai kapan begini? Semuanya saya. Ya betul mah, ya udah kita hire deh. Akhirnya Joni pasang iklan lowongan gede-gedean di segala media. 2.000 koki hotel bintang 5 melamar untuk menggantikan Joni the Kway Teow Man. Lalu kemudian Joni mulai tes satu-satu, tapi ternyata nggak ada yang enak. Dia bilang, ma udah nggak ada yang enak mah, udah aku aja deh. Mamanya injek kakinya, pak kita harus cari manajer atau direktur, kalau nggak kamu nggak punya kehidupan. Ya udah deh mah, kayaknya yang ke 2.000 ini lumayan deh. Oke, dia tanya, berapa gaji yang kamu mau? Manajernya sebutin sebuah angka. Dia kaget, mah angkanya segitu, udah mendingan aku aja daripada bayar orang segitu, mendingan aku aja terus deh yang begini. Mamanya injek kakinya Joni lagi, lebih keras lagi. Dia bilang, daripada kamu nggak punya kehidupan, udah kita bayar aja gajinya. Oke, ya udah diterima akhirnya. Nah di titik ini Joni mulai naik tangga kecil kedua menuju entrepreneurs. Ya, namanya adalah business manager. Belum jadi business owner, masih jadi manajer di bisnisnya sendiri. Lalu koki hotel bintang 5 mulai masak buat Joni. Lalu Joni mulai liatin, ternyata yang menarik, customer lamanya begitu datang, tahu bukan Joni yang masak. Semua angkat tangan bilang, Joni, saya maunya kamu yang masak, saya nggak mau dimasakin. Tapi dia bilang, ini hotel bintang 5 loh, kokinya yang masak. Enggak, saya maunya Joni. Oh kalau nggak udah deh, saya sama teman-teman saya nggak balik lagi nih. Waduh, dia mulai takut. Akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh, saya aja yang masak, kamu liatin. Nah, koki hotel bintang 5 yang gajinya luar biasa tinggi, hanya bikin potong-potong bawang, potong-potong hal yang lain, lalu kemudian lemparin, kasih ke Joni, dan tepok-tepok Joni. Bilang, Pak Joni memang luar biasa, kamu punya talenta masak pak, terus aja masak pak. Oh Joni cuma ditepok-tepok doang, nah terus masak. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya customer baru datang, dia coba kasih ke koki hotel bintang 5, ternyata customer baru banyak yang tidak balik. Dan kalau dilihat wajahnya saat makan, nggak se-happy waktu makan Joni yang masak. Joni mulai takut dan akhirnya terus kembali Joni yang masak. Punya si manajer, punya si direktur. Tapi semuanya masih dia. Nah karena semuanya Joni yang masak dan karyawannya tetap masih, iya meja 23, iya meja 40, iya meja 200. Wah semuanya masih Joni. Dia hard eating. Makan hati, tapi kali ini hard eatingnya stadium 4. Kenapa? Karena udah bayar gajinya gede banget, udah ada manajer, udah ada direktur, tapi semuanya masih Joni. Nah sampai satu saat akhirnya kokinya bilang, Pak saya mau cuti Pak 2 minggu. Oh ya udah kamu cuti, ya udah punya jatah. Tapi Joni tetap harus kerja. Joni yang kerja. Di tangga kecil yang kedua ini sebagai business manager, Joni masih terjebak di bisnisnya sendiri. Ya, Joni bekerja in the business. Masih belum menjadi business owner sungguhan. Ini masak kue tel, terus kemudian apa yang terjadi? Istrinya teriak lagi. Joni, ya kenapa ma? Lah istrinya lari tergopoh-gopoh, dia bilang, Romeo masuk ICU. Hah? Romeo masuk ICU? Iya. Ayo cepetan kita pergi ke sana. Dan itu pertama kalinya dia tutup tokonya benar-benar karena anaknya masuk ICU. Dan kemudian akhirnya mereka terbang, sampailah di rumah sakit di tempat Romeo lagi dirawat. Joni dan istrinya akhirnya sampai ke rumah sakit. Mereka berdua lari untuk cari Romeo. Dan ternyata hampir dekat ke ruang ICU. Ada ranjang yang lagi ditarik keluar dan sudah ditutupi oleh kain putih. Joni berharap itu bukan Romeo. Tapi ternyata begitu dibuka, ternyata Romeo. Dan Romeo sudah meninggal. Dan suster yang ada di situ bilang, Pak ini Romeo, tulis surat ini, ada ketemu di sampingnya sebelum dia akhirnya bunuh diri. Ternyata Romeo overdosis. Lalu kemudian Joni dengan nangis dan istrinya baca surat itu. Ternyata apa? Intinya surat itu bilang Romeo sangat butuh waktu dan perhatian dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya begitu sibuk di bisnis. Saya nggak punya waktu dan akhirnya pergaulannya salah.
dan akhirnya meninggal karena overdosis. Dan Johnny begitu remuk hatinya membaca surat itu. Belum selesai di situ, dia lihat ke kanan, ternyata ada Juliet di situ. Juliet lagi nangis terseduh-seduh. Dia tanya, kenapa kamu nangis terseduh-seduh? Lalu Juliet bilang, Pak maaf. Kenapa maaf? Aku hamil, Pak. Juliet hamil di luar nikah. Siapa ayahnya? Nggak ada yang tahu siapa ayahnya. Di saat itu, berapapun uang yang Johnny punya, nggak bisa membeli kembali dan mengembalikan waktu. Yaitu pada saat Romeo datang untuk pentas drama masih kecil. Pada saat Juliet datang dan memberikan gambar untuk dikasih lihat ke ayahnya. Nggak ada yang bisa membeli itu. Johnny sedih luar biasa. Semua kerja kerasnya belasan tahun sia-sia belaka dan hasilnya seperti ini. Johnny tapi harus kembali ke kehidupannya. Dia kembali buka bisnis, dia mulai masak kue tiaw lagi. Semuanya Johnny, semuanya Johnny. Dia masih punya manajer, masih punya. Dia punya direktur, punya. Karyawannya banyak, punya. Uangnya masuk banyak, uangnya masuk banyak. Tapi ada yang hilang di dia. Dia makin menua, rambutnya makin putih. Dia makin kehilangan harapan. Dan dia sedih sekali menjalankan hidupnya. Dan satu saat istrinya teriak lagi, Johnny katanya. Kenapa? Karena customer nunggu. Johnny belum jadi masak kue tiawnya. Lalu istrinya sampai lari ke tempat masak kue tiaw. Dan Johnny masih berdiri di situ. Johnny masih berdiri. Dan kemudian istrinya coba panggil Johnny. Johnny, kenapa nggak jadi-jadi? Ternyata Johnny mati berdiri. Bayangkan betapa ironisnya itu. Anda boleh punya bisnis luar biasa. Anda boleh punya uang luar biasa banyak. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, Anda bilang Anda berjuang untuk keluarga Anda. Anda bilang begitu. Tapi bukankah ironis kalau Anda berjuang untuk keluarga yang tidak begitu mengenal Anda? Kita harusnya mengatur bisnis. Jangan sampai bisnis mengatur hidup kita. Dalam hidup Johnny, akhirnya Johnny hanya berhenti di tangga kecil kedua menjadi entrepreneur, yaitu business manager. Di atasnya padahal ada tembok yang begitu tebal yang harus kita tembus, breakthrough, sehingga kita mencapai tangga kecil yang ketiga yang disebut business owner atau pemilik bisnis. Nah, kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harusnya bekerja on the business, ya, sehingga bisnis Anda bisa autopilot, bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemiliknya di dalamnya. Setelah itu Anda akan naik lagi ke tangga berikutnya, yaitu menjadi investor, di mana Anda bekerja outside the business. Apa yang terjadi dalam hidup Johnny? Apakah Anda kenal sekali dengan Johnny the Kue Tiaw Manager? Oke. Baik teman-teman semua, itu gambaran tentang tangga entrepreneur ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneur ternyata tangganya nggak simple ya. Tangganya ada 4 ya. Dan banyak orang terjebak di tangga nomor 2. Sibuk sebagai business manager belum sampai ke business owner. Baik teman-teman semua, ini menggambarkan tentang cash flow quadrant yang pernah kita pelajari di pertemuan kedua kemarin ya. Jadi cash flow quadrant itu kan ada 4 ya. Cash flow quadrant ya, bukan kuadrat. Masih ingat ya. Robert T. Kiyosaki menggambarkan bahwa pendapatan seseorang itu digambarkan dengan 4 petak ya. 2 petak ada di kiri, itu namanya kuadran kiri, lalu satu lagi kuadran kanan. Yang kuadran kiri namanya E sama S. E itu adalah employee tadi. Employee itu you have a job. Kamu kerja. Ya, kamu kerja. Employee itu mengorbankan waktunya untuk kesuksesan orang lain. Jadi Anda kerja setiap hari, tapi yang sukses bosnya Anda. Itu yang namanya employee. Anda kerja. Kalau nggak kerja dimarahin dan seterusnya, itu namanya employee. You have a job. Ya, boleh kerja, tapi jangan lama-lama ya. Setelah sudah tahu sistem, naik level yang kedua. Nah, jadi yang namanya self-employee. Ya, naik yang kedua self-employee di sini. Ya. Self-employee itu adalah you own a job. Kamu mempekerjakan diri sendiri. Nah, jadi mengorbankan waktu untuk dirinya sendiri. Tadi sudah digambarkan si Johnny jualan sendiri. Nah, jadi kalau dia nggak jualan, dia nggak dapat uang. Ya, Johnny, pedagang-pedagang yang lainnya, yaitu namanya self-employee, belum menjadi entrepreneur. Self-employee masih ada di level paling bawah, yaitu business operator. Kalau sudah sampai level yang keempat, bergeser ke kanan, yang namanya business owner, teman-teman. Ya, business owner itu you own a system, kamu sudah punya sistem. Lalu people work for you, orang kerja sama kamu. Nah, ini kuadran kanan. Kuadran kanan ini
uangnya sudah datang dengan sendirinya ketika dia bekerja atau dia mempekerjakan orang lain. Lalu pada yang terakhir, setelah sudah you own business owner ya, yaitu namanya investor. Investor itu money work for you, uang bekerja untuk. Oke ya, ini video yang kedua teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan videonya cukup. Sekarang kita simak video yang terakhir teman-teman ya. Video yang terakhir setelah kita mempelajari 4 tangga entrepreneur ya, sekali lagi 4 tangga. Jadi sekarang teman-teman sudah mulai punya gambaran, oh ternyata pengusaha itu levelnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman masih baru jualan itu belum disebut sebagai pengusaha ya, tapi disebut sebagai pedagang atau self-employee, mempekerjakan diri Anda sendiri. Ya, baru naik ke bisnis operator, bisnis manager, baru bisnis owner. Tahapannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk film yang terakhir teman-teman. Film yang keempat tentang Johnny the Quail Man yang sesungguhnya. Sukses yang sesungguhnya seperti apa pengusaha ya. Kita lihat ya. Oke. Anda masih ingat Johnny the Quail Man? Kalau belum, Anda cari video Johnny the Quail Man karena menarik sekali ceritanya bagi Anda. Oke? Nah, di Business and Life Tips kali ini saya ingin bagikan cerita Johnny the Quail Man tetapi hidupnya berulang. Johnny kali ini membangun 4 kaki meja sehingga bisnisnya bisa profitable dan autopilot. Nah, dalam kisah ini Romeo, anaknya Johnny the Quail Man, sudah lulus kuliah dan kembali mau bantuin bisnis ayahnya supaya semakin profesional ya. Nah, Romeo jago di kaki meja yang pertama. Saya menyebutnya adalah leads creation. Oke? Leads creation adalah Anda jago strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Marketing strategi. Nah, apa yang Romeo lakukan? Romeo bikin brosur, simple brosur, lalu judulnya adalah Johnny the Quail Man. Sekarang jualan bakso nomor 1 terenak di dunia. Wah, terus kemudian di sebelah sininya ada testimonial dari artis. Di sebelah sini ada testimonial dari presiden bahkan. Lalu kemudian ada foto gambar bakso yang begitu kalau Anda hirup dekat brosurnya, Anda bisa hirup wangi baksonya. Keren banget kan brosurnya ya. Dan kemudian di bawah ada vouchernya. Vouchernya ada tulisan Rp 25.000. Dan kemudian ada tulisannya, sejak 3 jam dari Anda memegang brosur ini, bila tidak dipakai, maka brosur ini akan meledak sendiri di tangan Anda. Wah, pokoknya Anda pengen banget pakai gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Anda datang. Terus Anda antri nih, karena antriannya panjang banget, karena ramai sekali toko baksonya Johnny ya. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu Anda di depan, Anda tanya dong, apa sih bedanya baksonya Johnny dengan bakso yang lain ya? Kenapa? Karena di samping-sampingnya banyak kompetitor. Ada yang Johnny gitu kan, pakai H di belakang. Ada lagi yang N-nya 4, Johnny gitu kan. Ada lagi yang Johnny gitu. Pokoknya banyak mirip-mirip semua. Terus Anda tanya, kebetulan yang jagain adalah karyawan yang ngeflow aja cek. Ngeflow aja Jack gitu ya. Kemudian Anda tanya, apa bedanya baksonya Johnny? Lalu si karyawan ini bilang, Bu, jangan terlalu serius Bu. Kalau nanya baru makan bakso serius banget sih Bu. Iya. Jadi gimana apa bedanya Mas? Bu, yang namanya bakso sapi ya sama aja Bu. Di mana-mana sama, bakso sapi gitu loh. Nah, kalau Anda menemukan bahwa produk atau jasanya sama, pertanyaan berikutnya Anda akan nanya apa? Harga. Anda akan tanya, ya kalau gitu harganya berapa Mas? Lalu Mas bilang 100.000 Bu semangkok. Lalu Anda kaget, mahal banget gitu kan? Dan kalau Anda normal, pasti Anda akan bandingin sama kompetitor. Ya, Anda tanya yang di sini berapa harganya? 50.000. Yang di situ berapa harga? 30.000. Yang di situ berapa? Sampai ujung banget harganya 5.000. Nah, kira-kira Anda makan yang mana? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda punya strategi leads creation? Strategi yang bisa mendatangkan banyak calon customer? Atau jangan-jangan selama ini Anda berharap ada burung bango yang datang, buka mulutnya, lalu kemudian keluarin customer baru buat Anda? Kan nggak mungkin begitu kan? Ya. Nah, jadi Anda juga harus punya discriminator. Suatu pembeda yang bukan harga yang membuat customer tertarik untuk datang ke bisnis Anda. Bahkan kalau Anda tidak punya discriminator, lebih baik Anda jangan berbisnis. Kenapa? Karena bahaya sekali ya. Yang terjadi apa? Anda banyak terjebak dengan perang harga karena customer cuma ngelihatnya harga doang. Betul kan? Jadi Anda harus jago kaki meja yang pertama ya. Mari kita sebut lebih simpel lagi adalah Anda harus punya marketing strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, kaki meja yang kedua yang Anda harus kuasai agar bisnis Anda profitable dan autopilot adalah Anda harus bangun yang namanya leads conversion.
Oke, apa itu leads conversion? Anda harus punya strategi-strategi bagaimana mengkonversi dari calon customer yang ngantri banyak di bisnis Anda sehingga benar-benar jadi customer. Oke, dalam cerita ini, ceritanya Anda udah terima brosur dari Romeo kan, anaknya Johnny the Queteoman, maka Anda akhirnya datang lagi ngantri. Nah, kali ini untung antriannya banyak dan kemudian Anda udah sampai di depan. Yang jagain kali ini adalah Juliet. Nah, kemudian Anda tanya pertanyaan yang sama. Juliet, ini apa nih bedanya baksonya Johnny sama yang lain? Lalu kemudian Juliet bilang begini, Bu, coba lihat mata saya, ya. Ibu lihat, yang ada brosur yang di tengah itu yang ada baksonya, iya, Bu. Yang di tengah, Bu, yang besar, ya. Itu adalah bakso paling spesial sedunia, Bu. Kenapa? Karena begini, Bu. Nanti pada saat Ibu gigit, Ibu akan dengar di telinga Ibu suara mu. Lalu kemudian Ibu tarik napas, saran saya habis itu. Yang panjang. Begitu Ibu tarik napas, Ibu akan menghirup udara yang segar banget seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, keren nggak, Bu? Anda sebagai ibunya, wah, keren banget ya. Kalau keren banget, ada sesuatu yang menarik buat Anda dan relevan. Apakah Anda tanya harga? Kemungkinan enggak kan? Maka Anda bilang Anda mau coba, betul? Akhirnya Anda jadi customernya. Anda masuk ke tokonya Johnny, betul ya? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari calls in, telepon masuk ke bisnis Anda yang Anda udah carinya luar biasa, tapi Anda nggak digarap dengan baik. Akhirnya leads atau calon customer hilang begitu saja. Berapa banyak Anda punya sales team yang mungkin canvassing ke sana kemari, buka pasar, tapi ternyata nggak jago sales strategi, sehingga akhirnya ya udah yang ada adalah hanya sekedar visit. Nah, apakah di bisnis Anda sudah punya sales strategi yang membuat potensi yang udah mulai masuk ke bisnis Anda, calon-calon customer yang ngantri di bisnis Anda bisa konversikan sebagian besarnya menjadi customer. Setelah Anda sangat menguasai leads conversion, artinya calon customer udah ngantri banyak banget, lalu kemudian Anda bisa mengkonversinya menjadi customer, maka kaki meja ketiga yang Anda harus kuasai adalah customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus punya sistem yang benar-benar jalan, 3 kali benarnya ya, karena benar-benar harus praktis dan jalan, sehingga operation Anda betul-betul rapi, sehingga menyenangkan customer Anda, dan satu lagi Anda juga menyenangkan supplier Anda. Dua-duanya sangat penting buat bisnis Anda. Oke? Nah, kembali ke cerita ini, Anda kemudian masuk. Nah, tapi yang terjadi di bisnisnya Johnny, kadang-kadang baksonya terlalu empuk, kadang-kadang baksonya terlalu keras. Nah, apalagi ada satu cerita pas Anda masuk, ada satu serangga yang katanya mitosnya paling enak kalau bunuh diri di baksonya Johnny. Maka dia lompatlah dan dia bunuh diri, lalu dimasukin sama manajernya Johnny jadi bakso. Dan ya dikirim ke meja 29 gitu kan. Lalu waiternya anterin ini bakso ke meja Anda. Anda udah deg-degan pengen cobain, beneran unik apa enggak gitu kan. Lalu Anda ambil bakso yang paling gede yang di tengah, lalu Anda mulai gigit. Set, begitu Anda gigitan pertama, benar loh, Anda dengar di telinga Anda ada suara wah, luar biasa Anda. Kok bisa ya gitu ya. Terus kemudian Anda ingat kata Juliet kan, harus tarik napas panjang. Anda tarik napas. Begitu Anda tarik napas panjang, waduh, ternyata harumnya seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, seger banget. Anda bilang ini keren banget, betul ya? Nah, akhirnya ternyata yang Anda tidak tahu adalah di tembok-tembok itu Johnny menyewa orang untuk duduk yang warnanya sama dengan tembok. Begitu Anda makan bakso, dia teriak begini, mu, terus kemudian dia sembar. Jadi akhirnya Anda menikmati. Ya nggak apa-apa kan, selama kreatif aja gitu kan ya. Lalu kemudian Anda terusin makannya. Anda udah excited banget. Anda makan bihunnya, suapan ketiga makan, kresek, tiba-tiba crunchy. Kok garing begini? Ada apa? Begitu Anda lihat ada serangga yang tadi bunuh diri. Hah? Lalu Anda panggil waiternya. Waiter, sini. Ini kenapa? Ada apa nih? Waiternya karena ngeflow aja Jack, jalannya begini. Ya kenapa Bu? Ada apa Bu? Terus kemudian waiternya tanya, ada apa Bu? Ini kamu lihat ada apa nih? Lalu kemudian waiternya lihat, oh ada serangga Bu. Gila, enak aja ada serangga. Saya nggak bisa terima ini. Katanya ini kan bakso enak segala macam. Kenapa ada serangganya? Panggil manajer. Lalu manajernya cepet-cepet datang. Untung jalannya nggak seperti waiter yang tadi ya. Langsung dia tanya, kenapa Ibu? Ini kamu lihat di baksoku ada serangganya. Lalu ternyata malah manajernya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Soalnya Bu, Ibu harusnya bersyukur. Loh kenapa bersyukur? Karena 2 minggu lalu Bu, bukan ada serangga Bu. Ada apa kalau gitu? Ada tikus putihnya Bu. Nah kalau Anda nggak jago di customer and supplier fulfillment, operation Anda berantakan, maka produk dan jasa Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Bahaya. Itu adalah cara tercepat untuk
bangkrut. Kenapa begitu? Karena kalau Anda jago di leads creation, Anda jago di leads conversion, semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis Anda, banyak orang yang semakin tahu tentang produk dan jasa Anda, tapi produk dan jasa Anda ternyata belum bagus seperti yang Anda mau, karena belum tersistemasi dengan baik, belum profesional. Makin banyak kan orang yang makin tahu kejelekan dari produk atau jasa Anda. Jadi Anda harus kuasai kaki meja yang ketiga ini, customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus bikin sistem yang benar jalan. Nah, lalu siapa yang belum disenangkan? Yang belum disenangkan adalah pemilik bisnis. Makanya kaki meja keempat namanya adalah shareholders fulfillment. Oke, si pemilik bisnis harus disenangkan. Gimana caranya nenginnya? Ya udah pasti harus profit, harus cuan gitu kan, harus dapat banyak duit. Berarti Anda harus tahu bagaimana betul-betul melihat bisnis Anda dari sisi finansial atau keuangan. Nah, di cerita Joni ini, untung istrinya Joni namanya adalah Jonah, dan ternyata dia hitung ketemu profit and loss, laporan rugi laba per mangkok, ternyata terlalu mahal kosnya sehingga rugi. Semakin jual banyak mangkok semakin rugi. Karena Joni ingin baksonya terenak sedunia, maka dia pakaiin daging sapi kebanyakan. Untung istrinya hitung, dan ternyata akhirnya dia harus lihat ulang lagi, sehingga rasanya tetap sama-sama enak tapi menguntungkan karena bisnis harus profitable. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari Anda pemilik bisnis yang Anda jalanin cari omset, cari sales, cari omset, cari sales, tapi Anda nggak tahu loh. Jangan-jangan Anda pakai manajemen baik kayaknya. Berapa persen Pak profit Bapak? Ya kayaknya sih sekian persen ya. Kayaknya. Padahal bisnis itu kan Anda investnya nggak pakai uang monopoli kan? Anda pakai uang beneran kan? Dan ini adalah bisnis penting Anda, betul? Iya. So jadi kita harus benar-benar tahu indikator keuangan. Kita harus tahu papan skor apa yang harus kita lihat. Kita harus tahu poin-poin apa yang harus kita lihat di financial, sehingga kita tahu bisnis kita sehat atau enggak. Ada yang salah apa enggak? Oke? Nah, itu adalah kaki meja yang keempat, yang namanya adalah shareholders fulfillment. Nah, apakah ini udah jadi meja? Belum kan? Apa yang kurang? Ayo. Yang kurang adalah top table-nya, ya, meja atasnya, betul kan? Dan kita menyebutnya adalah team creation, team conversion, dan team fulfillment. Nah, banyak dari Anda pemilik bisnis yang bingung, coach, aku mau rekrut karyawan tapi nggak tahu caranya, coach. Cari karyawan bagus susah. Nggak usah cari karyawan bagus, cari karyawan aja susah menurut Anda gitu kan? Iya, kalau Anda tidak tahu cara praktisnya. Lalu kemudian Anda juga takut, coach, kalau kita training, coach, kita latih jadi makin pinter, coach, kemungkinan dia akan apa? Dia akan direkrut sama kompetitor. Aduh, atau dia bahkan keluar dari bisnis kita, dia jadi kompetitor kita. Dan satu lagi adalah, coach, mau nyenengin tim, coach. Aduh, sekarang aja begini aja kita hard eating. Apalagi kalau misalnya Anda diminta untuk menyenangkan tim, karyawan Anda disenangkan lebih lagi. Apalagi kalau Anda mau bikin jadi, oh ada campaign power nap, boleh tidur siang. Waduh, coach, kata Anda, coach Yohanes, di bisnis kita, coach, kita nggak usah bikin kampanye tidur siang, coach, udah tidur siang sendiri, kelamaan lagi. Betul begitu? Ya begitu. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, para pemilik bisnis, Anda harus stop jadi Superman. Karena semuanya Anda kayak Johnny the Kwetiao Man. Anda harus bangun super team dan stop jadi Superman. Betul? Kita nggak akan bisa punya bisnis yang semakin profitable dan autopilot kalau kita nggak bangun super team. Nah, sekarang mari dibalik. Kalau Anda jadi calon karyawan, Anda lagi cari pekerjaan. Pertanyaannya, Anda mau nggak bekerja di bisnis Anda sendiri? Saya udah duga jawabannya, betul? Berarti berapa banyak yang harus kita benerin mejanya ini, supaya bisnis kita semakin menarik bagi para karyawan-karyawan bagus. Dan kita harus training mereka sehingga mereka menjadi semakin pinter. Dan kemudian akhirnya kita juga harus senangkan karyawan sehingga sama-sama kita bangun bisnis ini semakin besar lagi. Nah, tentu meja ini harus punya fondasi, ya. Nah, fondasinya saya menyebutnya business foundation. Nah, business foundation terdiri dari dua. Yang pertama adalah your belief. Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa bangun bisnis Anda autopilot? Karena saya percaya kalimat ini yang bilang, in this life, you get what you believe. Dalam hidup ini, Anda dapat apa yang Anda percayai. Dan yang kedua adalah di business foundation, Anda harus menggunakan your time.
Anda harus invest waktu Anda. Kenapa? Karena success is not an instant. Success is a process. Butuh waktu proses. Nggak ada yang instan. Yang instan selalu tidak baik. Yang instan selalu tidak sehat. Betul? Jadi butuh waktu Anda di awal-awal untuk bangun 4 kaki meja ini sehingga bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Oke. Baik teman-teman semua. Itu materi hari ini. Sudah makin paham ya? Halo? Waktunya sudah habis ya? Ada Pak. Ya Pak. Oke, itu materi hari ini teman-teman semua. Untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman, jangan lupa ya, nanti kuisnya dikerjakan ya. Ada 2 soal, nggak banyak-banyak. Tugasnya nggak ada ya, pekan ini nggak ada tugas. Hanya kuis aja. Kuisnya yaitu mengapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner. Nah, ceritain tuh apa yang terjadi tadi di film. Mengapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner. Lalu yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan leads creation dan lead conversion? Tadi sudah dijelaskan tuh ya, yang meja tadi kakinya ada 2. Leads creation itu apa? Leads conversion itu apa? Dan yang berikutnya adalah your beliefs sama your time pada Business Foundation ya. Itu materi hari ini. Nanti recordingnya saya kirim dalam bentuk YouTube ya. Lalu jangan lupa kelompok project bisnisnya. Nah, sebelum saya tutup ada pertanyaan teman-teman semua? Cukup, Pak. Oh, cukup. Masih ada kuliah lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah. Ayo, kalau sudah, yang mau tanya silakan. Mumpung belum asar, siapa tahu ada yang mau tanya. Nomor 3, tuangkan ide yang kelompok itu ya, Pak? Nomor 3, iya, siapkan ide bisnis kreatif Anda. Ya, siapkan ide bisnis kreatif Anda. Nomor 3. Jadi sekali lagi, pekan ini nggak ada tugas teman-teman ya. Jadi pekan ini teman-teman mikirin aja ide bisnis kreatifnya apa sama kelompoknya apa. Ya, namanya aja, nama kelompok, nama apa namanya, nama perusahaannya sama ide apa. Yang tugasnya nggak ada, yang ada cuma kuis aja sampai jam 12 malam hari ini. 2 soal tadi. Untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman semua di materi. Ya, ada yang mau ditanyakan di materinya? Cukup jelas? Teman saya tadi ngasih ilmunya. Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Kecepatan nggak ngomongnya dia? Karena waktunya mepet banget. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Sekali lagi recordingnya nanti saya kirim dalam bentuk YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang mau ulang lagi materinya, silakan ya. Jadi tetap konsisten dengan semangatnya bahwa Anda adalah calon pemilik usaha, calon pemilik bisnis. Mudah-mudahan jujur ya, tadi banyak ilmu baru bukan? Kang Ajat, Kang Ahmad, Sofyan, ilmunya baru tadi ya, banyak ilmu baru. Oh ternyata bisnis begitu ya, levelingnya begini dan seterusnya. Terus ada mejanya, ada marketing strategi. Nah, detail marketing strateginya nanti kita bahas di pertemuan ke-5 ya, marketing strategi. Gimana cara merencanakan strategi marketing yang paling dahsyat dan bikin orang datang terus ke counter Anda kalau Anda punya. Nanti kita bahas lead marketing sama lead conversion ya. Oke, cukup hari ini teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Jadi mana Kalimantan dan Bangko? Yang mau masukin ijmal ke kelompok siapa? Bisa. Apa diulang? Bebas. Kata aja.